Pasti kalian pernah bertukar pendapat dengan teman kalian, bukan? Kira-kira, apa sih yang dibicarakan hingga harus bertukar pendapat? Oh, bertukar pendapat tentang sebuah materi. Namun, apabila ada satu teman kalian yang memaksakan pendapatnya, dan kalian tidak boleh berpendapat sama sekali, apa yang akan kalian lakukan? Memangnya boleh kalau membungkam pendapat seseorang? Bagaimana adik-adik tentang pertanyaan memangnya boleh kalau kita membungkam pendapat seseorang? Ya pastinya hal tersebut tidak boleh dilakukan karena hal tersebut tidak sesuai dengan hak asasi yang dimiliki oleh warga negara Indonesia. Karena setiap warga negara Indonesia memiliki hak kemerdekaan berpendapat. Apa itu kemerdekaan berpendapat? Kemerdekaan berpendapat merupakan gabungan dari dua kata, yaitu kemerdekaan dan berpendapat. Kemerdekaan berasal dari kata merdeka. Merdeka berarti bebas, berpendapat berasal dari kata pendapat yang berarti ide, gagasan, atau pikiran yang disampaikan. Kemerdekaan berpendapat mengandung makna bahwa setiap orang berhak dan bebas menyampaikan pendapat dan pemikirannya, baik secara lisan maupun tulisan. Kemerdekaan berpendapat adalah hak setiap warga negara sebagai bagian dari hak asasi manusia untuk menyampaikan pendapat atau pemikiran tanpa campur tangan siapapun. Kemerdekaan berpendapat meliputi kebebasan mencari, menerima, dan menyampaikan informasi atau pemikiran tanpa adanya tekanan atau campur tangan siapapun. Sehingga kemerdekaan berpendapat ini boleh dan harus dimiliki oleh semua orang, tidak memandang gender, usia, agama, suku, bahkan tingkatan kelas ekonomi. Namun, kemerdekaan berpendapat ini harus diiringi dengan tanggung jawab. Maksudnya bagaimana ya? Di era modern ini, hampir semua orang memiliki akun media sosial. Media sosial merupakan wadah yang dapat digunakan untuk mengemukakan pendapat, berbagi informasi, dan saling berinteraksi dengan orang lain. Dengan kemudahan tersebut, maka bisa jadi seseorang dapat mengutarakan pendapat dengan kebencian, provokasi, adu domba, dan caci maki seperti ini. Sehingga kemerdekaan berpendapat yang kita miliki harus diiringi dengan tanggung jawab. Jadi bukan merdeka berpendapat tanpa aturan ya. Lantas, apa jaminannya jika kita mengemukakan pendapat? Tenang adik-adik, kebebasan atau kemerdekaan berpendapat telah diatur dalam perundang-undangan. Nah, berikut ini adalah jaminan kemerdekaan berpendapat di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni pada Pasal 28F mengakui bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Lalu pasal 28E ayat 2 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan, meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Kemudian pasal 28E ayat 3 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Lalu, jaminan kemerdekaan berpendapat juga diatur dalam pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menjamin bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan, melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan negara. Nah, setelah kalian mengetahui tentang kemerdekaan berpendapat, lantas bagaimana ya contoh kemerdekaan berpendapat itu? Nah, sekarang kita simak yuk contoh kemerdekaan berpendapat dalam video berikut ini. Sejumlah anak-anak di Semarang, Jawa Tengah melakukan aksi damai menolak terlibatnya pelajar dalam aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Jawa Tengah. Pelajar tersebut membawa sejumlah poster, salah satunya, "Jangan manfaatkan kami, biarkan kami berprestasi." Siswa-siswa tersebut juga menampilkan berbagai kesenian seperti marching band dan rebana. Aksi ini sebagai salah satu bentuk keprihatinan atas terlibatnya pelajar dalam aksi unjuk rasa yang berlangsung ricuh di gedung DPRD Jawa Tengah sebelumnya. Aksi ini juga untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa pelajar seharusnya tidak melakukan hal-hal anarkis dan berfokus pada bakat yang mereka miliki. Selain itu,
Diharapkan agar masyarakat tidak memprovokasi pelajar untuk melakukan hal-hal yang mengarah pada kekerasan. Ya, benar sekali. Kegiatan tersebut termasuk dalam kegiatan mengemukakan pendapat di muka umum dengan bijak dan tanggung jawab. Karena hal tersebut sesuai dengan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan negara. Sehingga ketika kalian mengemukakan pendapat, maka harus mengedepankan nilai etika berpendapat ya adik-adik. Penyampaian pendapat di muka umum dapat dilakukan di tempat-tempat umum yang dapat didatangi atau dilihat oleh setiap orang. Penyampaian pendapat di muka umum dapat dilakukan di tempat terbuka. Meskipun demikian, penyampaian pendapat di muka umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tidak boleh dilaksanakan di tempat dan kondisi berikut. Yang pertama, di lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah, instansi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat, dan objek-objek vital. Yang kedua, pada hari besar nasional. Yang ketiga, pada malam hari. Ketentuan mengenai waktu dan tempat yang dilarang untuk menyampaikan pendapat di muka umum tersebut harus dipatuhi oleh masyarakat demi tercipta keamanan dan ketertiban.